A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami. Dan tetapkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap kaum kafir. Quran Surah Ali Imran ayat yang ke-147. Shadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, bahwa sesungguhnya segala puji hanya milik Allah dengan segala ciptaannya yang sempurna. Bukan hanya kita sebagai manusia yang diciptakan dengan kesempurnaan, akan tetapi seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini diciptakan dengan kesempurnaan sesuai dengan porsi makhluk itu sendiri. Tak ada celah sedikit pun bagi kita untuk mencela atau menghina setiap makhluk yang diciptakannya. Karena dengan menghina ciptaannya berarti kita telah menghina sang pencipta itu sendiri, Allah Rabbul Alamin. Wa syukurilah, maka ketetapan kita dalam bersyukur dalam kondisi apapun akan menjadi satu tolak ukur keimanan kita kepada Allah. Tak ada ujian, tak ada cobaan dalam hidup kita. Karena yang ada hanyalah satu kebenaran dari Allah yang nyata. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat belajar ngaji yang dirahmati Allah, dalam kehidupan yang kita jalani tentunya akan selalu menemui berbagai macam permasalahan hidup. Dan tentunya kita atau itu sangatlah wajar, karena dari awal kita terlahir ke dunia ini dihadapkan pada satu permasalahan. Jika pada saat kita masih berada di dalam rahim ibu, kita sudah terbiasa dengan kehidupan yang berkecukupan. Semua kebutuhan kita sudah tercukupi tanpa susah payah mencarinya. Namun pada saat awal kelahiran kita, disitulah awal mula permasalahan kita dimulai. Pada saat kita lapar dan haus, kita bersusah payah memberikan satu kode kepada ibu kita untuk memberikan ASI-nya. Dengan cara menangis ataupun merengek, agar supaya sang ibu tahu bahwa kita ini sedang lapar. Dari sinilah awal bahwasannya kita tak akan pernah terlepas dari ketergantungan kepada pertolongan orang lain, yang tentunya sebagai salah satu faktor terbentuknya manusia sebagai makhluk yang bersosial, bertoleransi, saling menghargai dalam kasih dan sayang. Maka kenapa dalam setiap mengawali segala kegiatan kita sangat dianjurkan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Begitupun dalam mengawali membaca Al-Quran itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allah memberikan kode kepada kita bahwasanya Allah menciptakan segala sesuatu itu dengan segala kasih sayangnya. Maka sebagai makhluk dalam setiap aktivitas kita harus berdasarkan cinta dan kasih sayang agar tidak mencederai kepercayaan Allah yang mengembankan amanah rahmatan lil alamin kepada kita di semesta ini. Sahabat belajar ngaji yang dirahmati Allah, dalam menjalani kehidupan ini tentunya kita pun mempunyai harapan ataupun cita-cita yang berupa kesuksesan baik dalam pendidikan, karir, rumah tangga, dan lain-lain. Maka tahapan-tahapan dalam menggapai semua cita-cita itu tentunya tidak akan pernah terlepas dari ketiga faktor yang harus kita jalani dan tanamkan dalam diri kita. Dan ketiga faktor itu adalah doa, ikhtiar, dan tawakal. Dan jika salah satu dari ketiga faktor itu tidak kita jalankan, tentunya akan selalu berakhir dengan kekecewaan. Maka mulailah hal apapun dengan doa kepada Allah, dengan niat ikhlas lillahi ta'ala karena Allah. Karena tanpa kuasanya kita tak akan mampu berbuat apa-apa. Karena doa adalah salah satu bentuk permohonan seorang hamba kepada Tuhannya, dan dalam melakukan doa ini tentunya harus penuh dengan adab, merendahkan diri serendah-rendahnya
sebagai bentuk penyerahan diri yang sebenarnya. Lalu setelah itu mulailah ikhtiar kita dalam mencapai segala keinginan kita. Dan dalam proses ikhtiar ini tentunya harus kita jalankan dengan segala potensi yang ada di dalam diri kita. Memaksimalkan kreativitas yang ada, tentunya ikhtiar atau kerja keras kita harus dibarengi dengan tanggung jawab yang penuh keikhlasan dalam menjalaninya. Tetap tanamkan dalam hati kita bahwa apapun yang kita lakukan itu semata-mata mencari keridhaan dari Allah Azza wa Jalla. Lalu setelah doa dan ikhtiar yang maksimal, bertawakallah kita, pasrahkan hasil karya kita itu kepada Sang Penentu hasil, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apapun dari hasil doa dan ikhtiar kita akan dinilai dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya yang perlu kita ingat, kita diwajibkan oleh Allah itu hanya berusaha semaksimal mungkin, baik dalam ibadah kita maupun ikhtiar kita di dunia ini. Dan mengenai hasilnya, Allah jualah yang akan menentukan. Nah, dalam menunggu hasilnya inilah, kita harus melihat ke dalam diri kita, bermuhasabah kembali, mengoreksi diri, apa yang menjadi kekurangan kita. Jika doa, ikhtiar, dan tawakal kita belum juga mendapatkan jawaban dari Allah, maka lihatlah dalam hati dan pikiran kita. Apakah masih ada rasa iri hati terhadap orang lain? Apakah masih ada sifat berburuk sangka terhadap orang lain? Atau bahkan terhadap Allah itu sendiri kita berburuk sangka? Masih adakah kesombongan? Masih adakah kekecewaan? Atau masihkah tatapan mata kita, gerakan tangan kita, bahkan ucapan mulut kita ini menyakiti orang lain? Jika ini masih ada dalam diri kita, maka bisa jadi inilah yang menyebabkan segala doa dan ikhtiar kita ditahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menunggu agar kita memperbaiki terlebih dahulu keburukan-keburukan yang ada dalam diri kita. Karena semua sifat buruk itulah yang akan menghalangi keridhaan dari Allah, yang akan mengakibatkan terhalangnya segala doa dan ikhtiar kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran. Al-Baqarah ayat yang ke-186. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bishawab. Demikian sahabat belajar ngaji yang dirahmati Allah, sharing bersama kita. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.